pelajaran kita kali ini, tema besar kita adalah sauyunan. Pelajaran katilu bahasa Sunda kelas 5, sauyunan. Padanan kata dalam bahasa Indonesia, sauyunan berarti kebersamaan, bimbingan, satu tujuan, dan lain sebagainya. Lalu apa saja akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari dari tema sauyunan ini ya hanya dua saja, yakni yang pertama mengaplikasikan kalimat pertanyaan. Sebelum
wilangan. Bagi Bu Negeri memiliki 5 guru wilangan. Selanjutnya, guru lagu. Guru lagu adalah bunyi huruf vokal terakhir yang terdapat dalam setiap baris atau pada lisan. Guru lagu dikenal juga dengan istilah sora panungtung. Kayak tadi, padamu negeri. Berarti guru lagunya I. Biasakan puisi begitu, akhirannya I, akhirannya A, semua. Ya. Kemudian yang terakhir, watak. Nah, watak ini merupakan karakteristik menonton dulu nih ya, salah satu bagian dari pupuh. Dari 17 pupuh ini adalah salah satu pupuh. Ini pupuh nomor 10. Pupuh nomor 10, Magatru, Laras, Madenda. Majalaya, Ciparai, Banjaran, Bandung, Koporongga, Cisondari, Cicalengka, Ujung Berung, Raja Mandala Cimahi, Leles Lima, Ngantarogong. Majalaya, Ciparai, Banjaran, Bandung, Koporongga, Cisondari, Cicalengka, Ujung Berung, Raja Mandala Cimahi, Leles Limbangan Tarogong. Sukuna pakepisilu panona opat harerang lempangna semu nu lesu ngalengkah tebisa gancang sukuna pakepisilu panona opat harerang lempangna semu lesu ngalengkah tebisa gancang. Oke, itu tadi teman-teman ya, contoh pupuh. Sekarang kita lanjutkan dulu materinya. Oke, pupuh yang tadi merupakan pupuh Magatru. Nah, salah satu bagian dari pupuh yang nanti akan kita pelajari di pembelajaran berikutnya ya. Watak dari pupuh itu adalah menggambarkan perasaan sedih, kecewa, atau penyesalan. Dalam bahasa Sunda handeul, kecewa. Nah, kepada diri sendiri, atas kesalahan diri sendiri tentunya. Nah, pupuh Magatru juga bisa berwatak untuk menasehati atau berwatak sebagai nasihat. Nah, guru wilangan yang tadi, untuk guru wilangan serta guru lagunya membentuk pola 12U, 8I, 8U, 8I, dan 8O. Oke, kira-kira kita akan menampilkan satu bait dari lirik pupuh Magatru yang tadi diputar videonya. Nah, ini dia. Majalaya, Ciparai, Banjaran, Bandung, dan seterusnya. Nah, kita akan coba mempelajari istilah-istilah yang tadi. Guru wilangan, guru lagu, pada, dan pada lisan. Ya, yang pertama, jumlah pada lisan. Nah, jumlah pada lisan. Tadi pada lisan apa? Pada lisan baris saja, biar cepat ya. Pada lisan itu adalah baris. Berapa jumlah barisnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 baris. Kita buktikan ya. Mana sih pada lisan? Nah, oke, ini dia nih. Kita tampilkan dulu untuk mengetahui pada lisan. Ini adalah kita perbesar satu bait, satu baris dari
Pupuh yang tadi diputar, dibacakan ya. Majalaya, Ciparai, Banjaran, Bandung. Mana yang disebut pada lisan? Ini dia pada lisan. Nah, dari awal sampai akhir itu tadi di baris pertama itu adalah pada lisan. Nah, maka yang di atas ada berapa pada lisan? Kita hitung sama-sama. 1 ya. 2 3 4 5 baris atau 5 pada lisan. Cukup mudah ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini. Nah, pada lisan tadi, ke semua pada lisan tadi disebut satu pada atau satu bait. Jadi cara bacanya, lirik yang tampil di papan ini ya terdiri dari satu bait atau satu pada terdiri dari 5 pada lisan. Satu pada terdiri dari 5 pada lisan. Selanjutnya, guru wilangan. Nah, guru wilangan tadi apa? Guru wilangan merupakan adalah jumlah banyaknya suku kata. Kita hitung ya, sebanyaknya suku kata. 1 ma, 2 ja, 3 la, 4 ya. Majalaya terdiri dari 4 suku kata. Selanjutnya, ci, pa, rai. 3 Banjaran, ban, ja, ran. 3 Bandung, ban, dung. Nah, jadi totalnya ada 12. Ada 12 suku kata. Maka guru wilangannya terdiri dari 12 enggang. Gampang ya? Nah, selanjutnya guru lagu. Guru lagu apa tadi? Nah, vokal terakhir. Yang kita lihat vokal terakhirnya mana nih? U, Bandung. Vokal ya, bukan huruf terakhir, tapi vokal yang terakhir. Berarti guru lagunya U. Nah, jadi vokalnya vokal U. Majalaya, Ciparai, Banjaran, Bandung. Gitu. Jadi jumlah pada lisannya 5 baris, guru wilangannya ada 12 enggang, guru lagunya vokal U. Oke.